Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan di video kita kali ini kita bakal ngebahas tema yang campur aduk sebenarnya ya. Jadi kenapa campur aduknya? Karena kita bakal ngambil contoh dari Colin. Oh ya, ini kenalin Colin sama Natasha. Natasha kalian udah sering lihat, Colin baru pertama kali ya. Aku nggak tahu, kita tadi udah bikin 2 video tapi kita belum tahu mana yang bakal dipublish duluan. Jadinya bisa dibilang ya ini video keduanya Colin lah ya. Di hari yang sama. Nah sebenarnya tadi ngomong-ngomong tema, ini temanya itu adalah tentang gimana caranya kita bisa menghiraukan orang lain untuk jadi diri sendiri sesuai apa yang kita mau gitu kan. Nah kenapa bintang tamunya Colin? Karena Colin adalah seorang, aku bahasanya tuh nggak tahu nih, apa namanya bilangnya? Apa ya? Crossdresser ya kalau Crossdresser, androgyny ya udah. androgyny, crossdresser. Kalau androgyny aku belum pernah dengar, tapi belum pernah ya. Tapi intinya dia, mungkin kalian ngelihat ya, mungkin kalau berdiri mungkin kelihatan banget semuanya. Jadi dia suka pakai baju ini sebenarnya selalu perempuan atau Kayak genderless gitu kayak fluid ya bahasanya? Apa sih? semua lah nggak mikirin gender pakaiannya kayak. Oke. Jadi kalau kita kan, kalau orang biasa kita udah tahu kalau belanja baju, oh ini baju buat cowok, ke bagian cowok gitu. Kalau dia nggak ngelihat cowok apa cewek, terserah gitu ya. Iya. Ya beli murah pokoknya beli langsung. Enggak. Yang kita suka aja yang nyaman. Ya, yang nyaman ya. Tapi kalau sehari-harinya kebanyakan kamu lebih ngambil yang baju perempuan atau baju cowok? Keseringan ke cewek, ke perempuan, ke season perempuan. Oke, ya tapi aku udah pernah lihat dia juga pakai baju cowok sih sebenarnya. Jadi dia benar-benar genderless gitu ya. Kalau androgyny-nya tuh apa tuh? Androgyny itu ya kayak pakaiannya lebih kayak ke wanita tapi nggak terlalu wanita banget, kayak yang dandan make up segala macam yang cantik gitu, nggak terlalu gitu. Nggak kemayu gitu. Orang Indonesia selalu bilang. Kemayu sih, cuman kayak gimana ya, bingung ya. Kayak nggak cantik gitu, cantik tapi kayak, ngerti nggak sih, kayak yang nggak pakai. Ngerti. Susah lah dijelasin. Dan di sini aku juga ngundang Natasha. Kenapa? Karena ya aku dan Natasha mungkin dari yang bisa dibilang yang normalnya gitu ya. Normalnya dalam artian kita yang mainstreamnya gitu kan. Ya. Kamu mainstream ya? Ya, schon. Aku juga. Jadi biar kayak pembanding gini, sebenarnya di Zurich, di Basel ini ada beberapa orang yang kayak Colin juga pakai baju perempuan gitu. Aku suka lihat di jalan gitu kan. Dan apa ya, mau nggak mau kita banyak pertanyaan gitu di kepala kita. Kalau aku sih ya, kalau Natasha nggak tahu, ntar kita tanyain. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena Colin kebetulan ada di sini dan kita adalah lagi rangka bikin video, aku pengen nanyain semua rasa penasaranku ke Colin langsung gitu kan. Dan Natasha juga ada rasa penasaran nggak? Rasa kepo gitu. Kepo gitu, apa yang misalnya kamu ngelihat orang kayak Colin gitu, ada nggak pertanyaan apa yang ada terbenak gitu? Ich weiß, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, richtig so. Jadi kamu nggak pernah kalau kamu papasan gitu nggak pernah ada mikir apa gitu? Enggak, Oke. wirklich. Nicht wirklich ya. Enggak. Oke, tapi ada pertanyaan tapi yang nanti disiapin ya. Ya. Mikir dulu. Mikir dulu. Iya betul. Ya udah. Tapi sebenarnya kita tujuan utamanya kita bukan mau jelasin androgyny atau cara Colin berpakaian sih sebenarnya. Tapi tujuan video ini sebenarnya gimana caranya kita bisa pede jadi berbeda gitu kan. Kayak Colin ini kan menurut aku nggak bisa bayangin kalau aku pakai baju cewek di tempat rame kayak gini, rame banget banyak anak-anak gitu. Pasti ngeliatin. Tadi aja ada bapak-bapak ngeliatin. Nih ya bapak, mayan bapak kan. Dikirain ini manusia bukan. Manusia bukan gitu kan. Ya gitu, pokoknya ya orang ngeliatinnya gimana gitu kan, dan banyak pertanyaan. Nah, jadi mungkin bisa sebagai pembuka, Colin ceritain sedikit kayak apa sih kehidupan Colin dari awal, kenapa bisa jadi androgyny, apakah dari sejak lahir udah kayak gitu atau gimana lah cerita kehidupannya ya. Jadi apa dari androgyny itu? Ya, kok bisa? Atau bagaimana? Ya dari awalnya kok bisa kepikiran aku mau pakai baju cewek gitu? Udah aku kan dari Bali ya. Dari waktu di Bali sih udah
udah heboh aja bajunya. Kalau bingung juga dari kecil sih emang udah pakai dasternya mama gitu kan. Ya gitu-gitu dari kecil, cuman kayak mulai yang explore fashion itu dari SD deh kayaknya udah mulai fashion. Dari SD itu teman-teman SD lain gimana nanggepinnya? Ya kalau masih waktu SD sih udah belum pakai rok ya. Maksudnya cuma udah suka ngelihat fashion segala macam. Cuma belum yang pakai rok segala macam belum. Ya. Dan waktu itu keluarga sempat ada ngobrol nggak tentang hal itu? Kenapa kok kamu suka pakai daster mama gitu? Waktu kecil. Hah? Wah, seingatku enggak sih, cuman pas udah besar kayak makin menjadi-jadi gitu. Karena mamaku kan suka dengar omongan tante-tante ya, dengar omongan orang lain lebih didengar. Ya ngerti sih namanya kita di Indonesia, di sini juga pasti sih. Ya mama sempet kayak ngasih tahu pakai baju yang bener, jangan pakai celana terlalu pendek, bla 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 gitu. Oke, tapi kamu nggak nurut ya? Enggak lah. Dan sebenarnya nggak cuman Colin aja gitu ya, dari Natasha juga pasti dari orang tua juga ada masalah baju gitu juga diingetin gitu ya. Ja. Kalau misalnya kalau kamu keluar bajunya terlalu pendek atau terlalu terbuka juga mama juga ngingetin ya. Marah ya, nggak boleh. Tapi kalau kamu pernah nggak sih nggak nurutin gitu? Nah, iyalah. Terus gimana? Dipukul. Dipukul. Enggak, cuman nggak boleh keluar gitu atau Hausarrest. Also nicht Hausarrest, aber wie soll ich sagen? Dimarahin aja gitu. Oke, dimarahin aja ya. Berarti sebenarnya kalau Colin mungkin nggak dimarahin tapi lebih diingetin gitu. Nggak dipukul enggak, jadi ingetin tapi kan agak galak gitu gimana ya? Ya ngerti lah orang Indonesia. Kamu Iya. umur berapa sih? Sekarang 28. Oh 28 ya, agak di bawah angkatanku sedikit gitu. Jadi mungkin orang tua galak-galak juga ya. Iya galak-galak malah Indonesia. Oke, ya. Nah, ya itu tadi makanya sebenarnya kita beberapa hal mirip-mirip gitu ya. Kalau pakaian nggak sesuai, akhirnya dimarahin orang tua gitu. Tapi ada kalanya ketika semakin dewasa gitu ya, semakin punya kayak ngambil punya kebebasan sendiri, baru gimana tuh kalau ceritanya kalau Colin? Kalau dia waktu udah mulai Menjadi-jadi. itu SMP deh kayaknya, kan udah tahu kayak role modelnya gitu, kayak oh mau pingin kayak siapa segala macam gitu kan, udah mulai terus kayak mulai beli barang kan. Kalau SMP udah uang jajannya udah lumayan mungkin ya waktu itu ya, jadi udah mulai ngumpulin duit beli sepatu, beli baju. Jadi udah nggak ngikutin kalau orang tua kita di Indonesia kayak, atau di sini juga mungkin kayak dulu waktu kecil pasti beli bajunya harus ini nih baju pasti gitu kan. Ngikutin apa yang dibeliin orang tua gitu ya. Iya. Cuma kalau udah besar, kalau udah bayar pakai duit sendiri kan nggak ngikutin ya. Itu umur berapa tuh udah mulai kerja? Hah? Maksudnya yang pakai duit sendiri? SMP aku SMA itu udah mulai punya clothing brand kan di Bali itu. Wow, oke. Iya, aku sampai sekarang masih. Ngeliat tuh dia, kamu kok bisa? Nein, ich dachte ja vorhin sowieso er ist der Designer. Aha, iya. Karena gitu. Stem, Iya, aku desainer. Krass, cool. Iya. Oke, susah nih mikrofonnya. Oke, dan terus mulai dari aku aja yang penasaran ya. Kan kita banyak yang bilang kayak gini tuh kan pengaruh lingkungan gitu. Kalau kamu mikirnya dulu dari SD udah kayak gitu, lingkungan anak SD kan pakai seragam gitu. Kalau kamu dapat dari mana sih? Kalau aku sih kurang percaya ya kalau pengaruh lingkungan itu pasti udah jiwanya pasti udah ada bibit-bibitnya menurutku. Nggak mungkin kalau lingkungan, kalau faktor lingkungan walaupun dia nggak suka pasti dia ada penolakan dong pasti menurutku emang ada. Kalau aku sih emang passionnya udah kayak gini gitu. Oke, tapi nggak ada usaha kayaknya, kan kalau misalnya kita ngerasa berbeda gitu dari orang lain gitu, apalagi waktu masih kecil kayak gitu. Biasanya kan nalurinya pengen sama kayak lingkungan sekitarnya gitu kan, supaya nggak berbeda. Karena kalau berbeda kan dijauhin gitu ya, mungkin jadi eksklusif gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau aku nggak dulu pernah belajar psikologi dikit, kita pengen berusaha menyamakan, beradaptasi sama grup gitu. Nah kalau kamu kayak gitu ada perasaan kayak gitu nggak dulu? Enggak, kayak seingatku enggak. So temen kan cewek-cewek juga ya. Teman-temannya cewek-cewek juga? Cewek waktu sekolah ada ya, cowok juga. Aku dulu main basket juga iya, cuman enggak sih, kayak teman-temanku oke aja kayaknya. Oke, wow. Menarik juga ya. Berarti dari kamu dari SD emang udah kayak gitu, dan
nggak ada pengaruh lingkungan, memang dari dalam diri kamu gitu? Iya emang dari diri sendiri aja. Oke. Kan kamu berbeda nih. Terus gimana sih caranya biar pede gitu? Aku nggak tahu di Indonesia kayak apa, di Bali. Aku kebayangnya tuh kalau di Indonesia tuh kalau kita berbeda dari, apalagi dari segi kayak pakaian gini ya, gender, tema gender gini pasti dapat perlawanan atau dapat cemoohan bayanganku yang besar gitu. Tapi kamu tadi sempat cerita di rumah agak berbeda ya dibandingin di Swiss juga, bahkan lebih heboh di Swiss ya. Apa itu yang Reaksinya? Kalau aku pribadi sih di Bali dulu ada emang kayak kita jalan di mall gitu pasti ada yang ngeliatin, ada yang ngetawain, ada. Cuman di orang bilang pasti di luar negeri lebih bisa explore gitu, sama aja. Menurutku di sini juga jalan diliatin, diketawain ada. Iya. Nah, Memang sih kalau ada beberapa style yang menurut aku juga memang masih mencolok mata banget, salah satunya ya androgyny ini sih. Ada beberapa pasti ngelihat lah, kita mikir gitu, ada mikir gitu ya. Dan kalau pengalaman kamu apa aja yang lucu-lucu di sini? di Swiss Ya di Swiss atau di Indonesia? pengalaman lucu jelek apa bagus? Oke. Negatif, bad news is a good news. Negatif dulu. Negatif kalau di Bali sih nggak sih kayaknya. Kalau di sini tuh kayak aku pernah nunggu tram di Stadelhofen. Habis itu kayak ada kayak kerumunan anak muda gitu datang terus ngetawain, kayak ngelingkerin gitu. Kayak aku di tengah terus kayak ngelingkerin, ngetawain gitu. Terus kemarin juga di Portugal, karena aku liburan di Portugal, ada yang aku jalan terus dia kayak megang burungnya dia sendiri. Mungkin artinya karena dia ngomong Portugis mungkin kayak like suck my dick or something gitu. Kayaknya sih begitu artinya, kayak gitu-gitu sih. Cuman kayak ya kita jalan aja. Oke, wow. Kalau itu pengalamannya ya. Nah, kalau aku sih di Indonesia mikirnya dulu ya. Aku SMA di Jogja. Kalau kita ngelihat bencong misalnya, orang bencong, itu aku justru agak takut gitu. Karena di rumah gitu kan didikannya juga lebih cenderung alim banget gitu. Jadi jarang main keluar juga. Kalau kita ngeliat bencong itu takut gitu kan. Tapi kalau kamu kan bukan bencong. Bencong itu apa sih bencong? Lady boy. Okay. Ya dulu aku agak takut gitu. Ada salah satu tempat di Jogja yang banyak nongkrong bencong gitu kan, pengamen apa gitu. Kita nggak berani buka jendela mobil atau berhenti pun nggak berani gitu. Wah, kenapa? Bagus juga pertanyaannya. Takut diserang. Takut diserang pasti. Ya soalnya bencong di Indonesia galak-galak. Agresif. Iya, agresif ya. Oke, aku belum pernah lihat orang Iya, bencong nggak di tahu juga. Indonesia. Iya, apalagi kalau mereka udah ngeluarin suara cowoknya, waduh, kabur. Ya gitu, itu sih image dulu di Jogja sih, bencong galak gitu. Tapi kalau androgyny itu kan bukan bencong sebenarnya ya. Iya apa enggak? Apa tuh? Kalau kamu mengkategorikan diri kamu bencong atau bukan? Menurutku enggak, soalnya kan kalau itu kayak dia pakai bra segala macem biar teteknya kelihatan. Kalau aku sih enggak. Oke, berarti memang beda lagi kategorinya ya. Oke, Natasha, sekarang giliran kamu. Pertanyaan yang kamu pengen tahu dari dia. Sind viele, die sich so anziehen wie du, homosexuell oder sind die eher heterosexuell? Oke, aku terjemahin dulu ya. Nggak usah ding, pakai subtitle aja. Apa ya? Kayaknya sih kebanyakan homoseksual kayaknya kalau menurut aku. Atau nggak ada fix gitu. Lebih banyak homoseksual atau apa sih namanya, bi gitu, bebas. Iya. Cuman kalau yang lebih ke arah aku, bajuku kayak emang ada cowok juga pakai rok, sekarang kan ada cowok pakai rok. Cuman kalau kayak nggak ada ini deh kayaknya. Bingung juga ya kayak kalau dari aku pribadi sih. Kalau aku lihat orang yang pakai baju kayak aku, pasti aku bilang, oh ini kayaknya gay atau apa pasti. Kalau aku pribadi sih berpikirnya gitu. Cuman ada yang enggak juga. Ada juga enggak. Oke. Terus bajumu semuanya baju desainer atau kamu juga shop di H&M oder gitu?
Di sini kalau ya ya di sini H&M itu merek murah banget kayak McDonald gitu. Makannya Ramayana. kayak Ramayana. Kalau di Indonesia udah ngetren gitu ya. Keren Udah banget tuh kan sampai ke Singapura kalau beli H&M bukan? masa? Belum ada dulu di Indonesia H&M itu. Oh, iya. Dulu Kalau belum ada, cuma di Singapura dulu adanya. kalau di sini kayak McDonald buat baju lah, H&M. Anak-anak muda belinya H&M kalau udah punya duit, udah kerja sendiri cari toko lain. Oke, jawab. Nggak di Sander juga nggak terlalu banyak. Kan aku mahal ya di Sander ya. H&M ya, Broken House ya. Broken House, awul-awul kalau bahasa Jawanya. Second hand gitu ya. Iya juga. Pokoknya yang cocok aja lah, nggak usah branded banget. Oke. Cool. Und was ist deine Inspiration? Apa ya? Kalau aku sampai sekarang sih kayak yang suka banget gitu masih si Fahrani atau Favela. Fahrani. Nggak tahu. Indonesia, dia Indonesia. Farani. Enggak kenal. Dia androgyny juga. Nggak cewek dia. Oh, cewek, role modelnya cewek. Iya maksudnya dengan keberaniannya dia itu lebih ke personalnya gitu loh. Oke, bisa diceritain dia dulu ngapain aja sih beraninya? Dulu dia model bintang film di Indonesia. Fahrani nggak tahu yang tatonya banyak banget. Google dulu. Aku tahun 2007 keluar, jadi setelah itu bingung juga. Ada film Jani. Kita lihat dulu di Google ya, Fahrani. Rani. Ah, oke. Iya ya. Dia kan rambutku sempat potong kayak gitu juga. Ah, ini cewek deh. Cewek. Wow, oke. Ada foto dia lagi menyusui, Iya. pakai tato-tatonya gitu. Oke. Aku nggak kenal. Sebenarnya malah yang kayak gini tuh aku ya mungkin ada komunitasnya sendiri ya di Swiss atau Nggak, di. ini dia dulu. Oh, dia dulu kayak gitu. Terus jadi ini. Ini. Oke. Ya kayak gini pun sebenarnya masih di Swiss juga nggak terus orang kayak orang biasa ngelihatnya. Pasti diliatin juga sih biasanya. Pasti kayaknya pasti sih. Ya jadi sebenarnya di Eropa atau di Swiss pun ada beberapa hal yang juga baru, sesuatu yang baru. Mereka juga mungkin ada ngerasa kurang nyaman gitu. Tapi di sini paling ya anak-anak kecil sih yang mereka karena masih jujur banget gitu kan, jadi nggak mempedulikan norma-normal, dia ketawa-tawa aja gitu. Tapi kalau udah dewasa pasti ya cuman matanya aja ngelirik, tapi mikir sendiri gitu. Mikir sendiri bener. Iya. Cuman yang paling nggak kalau di sini tuh kan enaknya, kalau aku ngebayanginnya kayak apapun bedanya kamu nggak bakal terus digebukin di jalan gitu ya. Aku sih belum pernah, cuman kan di Zurich ada beberapa kasus, tapi lebih ke homofobik sih. Oh, lebih ke homofobik ya? Wow. Iya, oke. cuman kita kan nggak tahu ya, maksudnya dia tuh dipukul di jalan gitu ada kok, cuman Ada ya? Tapi nggak tahu kenapa bisa itu terjadi tuh aku belum tahu sih. Pasti nggak mungkin dia diam-diam dipukul tuh, kalau menurutku kayaknya Kayaknya nggak mungkin banget nggak gitu ya. mungkin, pasti ada sesuatu yang dilakukan sebelum dipukul itu, atau emang orangnya emang jengkel aja gitu yang mukulin. Iya, soalnya kan kalau urusan kayak gitu kan Swiss gitu udah terbuka banget gitu ya. Atau nggak bukan orang Swiss aja yang mukul. Bisa jadi imigran juga Iya. yang entah kenapa yang nggak suka aja gitu ya. Iya. Nah, oke, masih ada lagi nggak, Natasha? Kalau aku jalan-jalan terus lihat orang yang pakai baju kayak kamu, aku pasti pikir oh dia pasti kayak star or fashion designer or gitu. Aku belum pernah lihat orang yang pakai baju kayak kamu yang kerja di tempat nggak tahu restoran atau enggak. Iya, tapi dia kerjanya kamu Iya. kerja apa? Aku di Swiss-nya Itpung CH. Delivery man. Jadi kayak Iya, Midvelo. Iya. Baju pakai apa? Ya baju seragamnya dia lah, nggak mungkin kan pakai rok. Jadi barangkali aja kalau kalian ngelihat mamang-mamang GoFood gitu, Gojek, sebenarnya iya. Gojek, GoFood sebenarnya kesehariannya kayak dia juga, bisa jadi juga. Bisa jadi kan, itu kan kayak emang jiwanya aja dia suka fashion kan, tapi kalau kerja ya enggak. Kalau aksesoris gitu. Enggak lah, panas kali pakai sepeda. Panas ya kalau pakai aksesoris ya. Ribet ngedayungnya, naik sepeda ribet.
dengan sepedanya. Ya, jadi kalau dia ini kerja di eat.ch kayak yang tadi aku bilang GoFood, Gojek gitu. Bukan Gojek sih, GoFood lebih kayak delivery man gitu. Kalau pesen pizza ya dia yang datang gitu Ya, kan. naik sepeda tapi kalau di eat.ch. Iya. Kamu kalau kayak gini lebih tertarik sama orang yang androgini juga atau ngerasa tertarik juga nggak sama apa yang kayak kamu lah gitu? Aku sih bebas-bebas aja ya siapa yang gini. Tapi aku sekarang tuh lagi pengen banget mengeksplor, punya temen gitulah, punya temen yang kenal gitu orang Jewish, Orang Yahudi. orang Yahudi gitu. Oke. Tertarik aja gitu kayak kehidupannya gimana, kayak ngerti nggak sih kan Iya. spesial ya. Tapi maksudnya kalau dari fashion sendiri nggak ada preference gitu kan? Oh aku sama orang yang androgini juga aku juga lebih tertarik, menurut aku dia lebih menarik dari segi fashion gitu. Enggak sih, tapi ya untuk bertukar informasi ya. Oke. Motivasinya apa sih? Jadi kan oke, kamu dari tadi bilang ada role model Fahrani itu, tapi dari awalnya itu kok bisa tertarik dari jiwa itu bingung juga sih ya. Kalau kita nggak pernah jadi kayak mereka agak susah juga ngebayangin ibaratnya kayak apa ya. Kalau dari bawah maksud kamu dari lahir gitu kan? Udah kayak gitu. Motivasi kenapa dress up? Iya, kenapa dress up? Kalau aku pribadi sih kita kan nggak pernah tahu ya ketemu siapa di jalan. Kita nggak pernah tahu kesempatan orang itu gimana. Kita ketemu di jalan tuh mungkin kita ketemu orang yang bisa nawarin kita kerjaan untuk karir kita nggak pernah tahu. Jadi kalau aku pribadi sih kalau lagi nggak kerja ya pasti selalu dress up. Kalau ke party harus lebih heboh lagi karena kita nggak tahu kita ketemu siapa di sana. Siapa tahu itu peluang bisnis atau untuk karir kita nggak pernah tahu menurutku. Oh berarti memang kamu mau cari koneksi di bidang fashion gitu ya? Iya. Oke, emang lebih identik dengan dunia fashion ya kalau misalnya orang-orang yang kayak kamu yang dandannya spesial, bajunya spesial gitu? Iya sih kalau menurutku pasti dia suka fashion udah pasti. Masalahnya aku di sini androgini yang aku tahu, yang ku lihat itu umur udah berapa ya? Udah sepuh lah, ibaratnya udah 70 tahun gitu. Mungkin dia di masanya dia nggak bisa mengekspresikan dirinya, tapi karena sekarang udah 2021 udah lebih bebas, dia baru berani jadi kayak gitu baru-baru ini gitu kan. Jadi lucu aja kayak nenek-nenek gitu loh, kayak emak-emak, kakek-kakek bajunya kayak kamu gitu. Pasti dari muda udah pasti dandan ya sih tuh kalau menurutku. Tapi di rumah aja dulu kan Swiss juga nggak se-free ini kan. Mungkin ya aku juga kurang tahu kalau zaman dulu. Oke, terus pertanyaanku selanjutnya kan kalau kayak kamu bilang kan kalau diliatin orang kan disorakin atau pasti banyak mata yang ngelihat. Kamu enjoy itu nggak sih? Mungkin aku agak mikir sedikit jangan-jangan dia enjoy juga gitu kalau seandainya jadi pusat perhatian gitu. Ya lama-lama enjoy, lama-lama kita kayak nggak seru nih kalau tempat kita makan atau mau nongkrong tapi tempatnya sepi gitu. Kurang seru, kayak ada kurang greget, udah capek-capek dandan tapi nggak ada yang hebohin gitu nggak sih, ngerti nggak sih? Berarti udah dress up gitu nggak ada yang ngeliatin. Iya kan rugi ya dandan. Kalau itu berarti sama aja ya, Natasha juga gitu ya. Udah dandan, kacamata baru nggak ada yang kacamata baru. Tadi pantesan aku baru lupa. Oh iya, ini Natasha pakai kacamata baru. Ya, bagus kan? Iya kan, sebenarnya mirip-mirip kayak gitu kali ya. Iya kayak ya jadi lebih kebiasa aja nggak sih, lebih kayak. Oke. Nah, Würdest du dich auch mal so anziehen wollen? Nein. Oder würdest du dich mal so raustrauen? Kalau cuman buat challenge berani. Kalau buat challenge ya. Satu hari. Wow, 1 hari challenge Full day. Ide bagus tuh. Buat YouTube ada. Challenge gitu. Ada juga sih kalau nggak salah yang challenge. Aku pernah lihatnya di 17-an gitu ada challenge gitu ya. 17-an apa? 17-an kemarin orang pakai daster main apa gitu, pakai daster di Indonesia. Ibuku selalu marah gitu. Abangku kan pakai ikut lomba 17-an biasanya lomba bapak-bapak pakai daster main bola gitu. Ibuku langsung kamu ngapain gitu. Tapi kalau sehari gitu challenge mau. Tapi karena aku nggak suka gitu kan, maksudnya aku lebih kayak kamu kayak nyuruh Colin pakai
apa ya, pakai baju biasa, disuruh pakai baju biasa, tapi mau ya kalau kamu ya? Ya mau aja. Nggak kayak kamu disuruh pakai baju yang agak terbuka gitu. Yang too much. Ja, tapi kan ich finde das ist ein bisschen was anderes, weil aku kan nggak pakai yang baju yang terbuka karena agamaku juga. Oh ya. Iya. Terus aku nggak feel good juga. Tapi kalau baju yang overdress atau yang too much tapi nggak terbuka, ich würde schon mal probieren. So, gitu. Oh kamu jadi kalau misalnya disuruh pakai baju yang super cowok gitu buat challenge? Kenapa enggak? Aku nggak malu. Come challenge. Nggak, kalau aku jelas yang pertama memang agama juga gitu ya. Kalau aku pakai baju kayak dia sama Pernah kayak. lo ditolak di gereja. Oh ya? Gereja sini di Groundsmunster. Nggak boleh masuk. Mungkin mereka pikir turis, mungkin aku dikirain turis. Kalau aku sih setiap minggu ke gereja sebelum corona ya. Habis itu yang tukang pintu di pintu itu tukang apa sih namanya? Ya. Tour style. Klub. Bukan. Ya gitu jaga pintu gitu kan aku pakai celana jeans robek-robek waktu rambutku masih panjang depannya gitu. Terus dia bilang, "Kamu nggak boleh masuk." gitu. Kenapa? Aku bilang, "Aku setiap minggu di sini ibadah." Aku bilang. Dia bilang, "Iya, kalau kamu masuk kamu nggak bisa keluar lagi. Ntar kamu harus ikuti ininya, maksudnya acaranya." Dia bilang, "Ya, emang saya mau berdoa ke sini bukan untuk foto-foto." Aku bilang. "Bener kamu mau sembahyang di sini?" Dia bilang, "Ya." "Iya," aku bilang, "Saya udah setiap minggu di sini kok." Aku bilang. Akhirnya dibolehin masuk. Oke. Mungkin dia orang baru kali. Enggak, bapak itu ada sering kuliah di situ. Oke. Udah sering tapi belum kenal kamu ya. Padahal mencolok juga di gereja. Iya, di sini kan orang tua-tua doang kan di sini gereja. Iya betul. Oh jadi sebenarnya kamu religius gitu ya? Dibilang religius banget, ya aku masih percaya Tuhan ya, karena kita dari kecil dididiknya kayak gitu, nggak mungkin berubah baru pindah ke Eropa terus berubah gitu, enggak lah. Ya, jadi yang ibadah basic kamu lakuin gitu ya? Iya, kayak setiap minggu pasti dengar kayak di YouTube kayak khotbah. Oh ya, itu udah religius kalau itu. Iya. Kalau udah khotbah ceramah Check's nicht. Pendeta gitu. kayak pendeta, wow, Ya, oke. supaya inget aja dengan Iya. Tapi kalau dengerin ceramah, aku kategoriinnya sih udah lumayan religius ya, karena aku rasa di Swiss jarang orang kayak gitu. Mereka ke gereja, tapi kalau udah dengerin ceramah gitu jarang banget. Jarang ya. Kalau aku sih karena aku tahu kelakuanku juga nggak maksudnya kayak pasti suka ada aja namanya manusia, ada aja berbuat dosa kayak ngomongin orang. Kita hobi banget julid kan ngomongin orang atau apa gitu, maksudnya biar inget lagi kayak oh itu nggak bagus gitu. Maksudnya setiap minggu tuh biar ada kayak peringatan lah untuk diriku sendiri aja gitu. Oke, kalau konflik sama apa yang kayak kamu dress up kayak gini, ada nggak sih pernah kayak ngerasa kayak oh ini dosa, kan kalau kamu bilang kayak ngerasa dosa, pernah ngelakuin dosa yang lain. Tapi kalau kamu sendiri dari cara berpakaian gitu pernah ngerasa kayak konflik nggak sih sama agama gitu? Aku enggak sih, enggak. Mungkin orang sih bilang katanya, oh kalau gini harus laki gitu kan. Kalau aku selama ini sih dulu di gereja di Bali dulu pernah kayak gitu, kayak diomongin segala macam di gereja. Cuman selama aku masih nggak merugikan orang, terus nggak yang apa sih ya, yang nggak yang fatal banget gitu loh, kayak nggak mencuri, nggak yang gitu-gitu, ya enggak sih menurutku. Tuhan juga menciptakan manusia berbeda-beda kan, ada kulit hitam, kulit putih, bunga pun berbeda-beda. Wow. Oh, udah? Iya. Super. Oke, nah sekarang yang masuk ke poin yang gimana sih caranya tetap pede jadi orang yang berbeda? Aduh gimana ya, itu mah udah mengakar, pede aja. Ya apa ya, tujuannya dulu lah, harus tahu tujuannya. Kamu kalau diliatin anak-anak diketawain gitu gimana? Kalau di sini, di Swiss? Iya di sini. Kan kalau di sini kan aku nggak ngerti, kalau anak kecil ngomong Swiss Jerman ya, bukan bahasa Jerman, jadi ya pede aja. Maksudnya ketemu cuman sekali doang, paling di jalan, jadi ya udahlah. Iya. Iya. Ya itu kan kalau buat aku ya, kayak misalnya kamu naik ke atas panggung gitu, kayak naik ke atas panggung terus
itu tergantung dengan performa kita gitu. Kalau kita misalnya yang anak band gitu, kalau kita tahu suara kita bagus, baru aku pede gitu. Iya. Nah, tapi kalau aku ngerasa, wah kayaknya suaraku bagus apa enggak ya, pasti malu-malu naik atas panggung. Berarti kamu ngerasa ini yang paling bagus gitu. Kalau orang nggak pede pasti jelek kelihatannya, udah pasti. Setuju nggak? Ja. Ya, setuju itu kalau aku. Dari kepala ya. Iya, kalau orang udah nggak pede udah pasti jelek. Jatuh dari gaya jalan apapun dilakukan pasti kayak gimana pasti gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kamu di Jakarta gitu, di Jakarta masuk kampung, masuk pasar gitu pakai gini, tetap sama pedenya. Ya pede. Serius? Iyalah, kan udah emang Jiwa. resiko kita dan harus terima lah resiko. Wow. Ya gitu sih. Ya mungkin kalian lebih ngerti gitu. Dibalikin ke netizen. Dibalikin ke netizen yang mungkin lebih ngerti. Oke. Tapi tipsnya kalau kamu tadi pede tadi ya. Harus percaya diri. Jangan setengah-tengah lah, harus maksimal. Iya, tapi kalau orang nggak pede gitu kan pengen belajar dari kamu gimana? Kalau kamu udah pede gitu, ada nggak tipsnya buat supaya mereka gimana sih, ada trik-triknya dari perjalanan hidup kamu gitu kan dulu dari SD SMP gitu supaya lebih pede lagi, lebih berani lagi tuh gimana tuh? Apa ya kan gitu kayak gitu. Kalau mau belajar gitu kayak maksudnya lebih pede gitu. Iya. Banyak-banyak ngaca. Lebih banyak ngaca. Iya, kalau maksudnya kalau cocok nggak kalau gitu kan ngaca kayak bagaimana postur tubuh atau gaya jalan kita bagaimana, jadi lebih nambah poin waktu jalan. Ngerti kan, kayak bukan dari baju juga, dari kita cara gaya jalan atau apapun harus. Oke. Fühlen. Aku kalau banyakan ngaca malah semakin mikir, wah hidungku agak miring ya. Malah kelihatan jeleknya gitu. Enggak lah. Detailnya tuh semakin nyata gitu. Enggak sih, enggak banyak ngaca juga sih masalah PD itu. Ya apa ya, banyak baca buku mungkin tentang psikologi atau apa gitu. Tapi kayaknya kalau Colin memang udah pede dari sananya ya. Dari sononya memang udah pede, jadinya bahkan dia nggak bisa ngebayangin gimana nggak jadi pede gitu ya. Jadi pede ya, ada satu sisi pasti kita nggak pede kadang-kadang kan. Kapan itu? Kapan? Interview pakai bahasa Jerman. Oh iya, oke. Kalau itu kan gara-gara interview kerja maksudnya? Iya, interview kerja. Ya itu kan karena kamu ditempatkan di sesuatu yang kamu nggak bisa, mungkin belum jago banget gitu ya. Oh ada juga gitu ya, berarti ada di field yang kamu nggak ngerasa nyaman gitu ya. Iya. Tapi tetap gaya nomor 1 dulu kalau interview kan. Ngomong nggak bisa langsung. Iya bener sih. Kalau Natasha, kapan kamu nggak pede Natasha? Kemarin Instagram live sendirian. Aku malu banget. Instagram live sendirian. Ya. Kan kalau aku live di Instagram aku selalu sama Evin, sama kawanku. Tapi kemarin first time aku sendirian. Aku malu banget. Oke, karena udah 40 menit. Kalau gitu kita tutup di sini dulu aja. Semoga ada yang bisa dipelajari. Ada nggak pesan dari kamu, Mas Colin? Pesan tentang apa nih? Pesan buat netizen supaya percaya diri sekali lagi gitu kan. Kata penutup gitu. Jangan takut untuk explore diri sendiri. Kalau apa yang disukai tekuni. Pasti ntar pede, lama-lama pede. Jangan dengar omong orang, pasti dengar negatif positif masukin aja, ntar kamu sendiri yang milah-milah yang mana yang bagus. Dan percaya aja pasti indah pada waktunya menurutku. Pasti indah pada waktunya. Kalau Natasha, tipsnya, bukan tips, tadi tips sudah, tapi pesan terakhir. Ich kann es jetzt nur auf Deutsch sagen. Ja. Also, ja. Tu nur das, was dir selber gefällt. So. Okay. Also, was man selber fühlt. So. Nicht für jemand anders. Ja, genau. Sama sih, tipsnya sama. Jadi lakuin apa yang kamu suka gitu kan. Jangan masih positif ya. Kenapa? Yang penting masih positif aja. Yang penting masih positif gitu kayak. Oke, thank you guys buat udah dengerin kita selama ini, dan semoga ada yang bisa diambil pelajaran. Nah, kalau nggak ada skip aja gitu ya. Nggak usah pusing-pusing, nggak ada pelajarannya skip. Ada yang pelajarannya diambil gitu. Kadang suka pusing-pusing gitu kan. Heboh. Iya, oke. Kalau gitu dari Taman
Margaretten Park. Aku Syarif Sapata. Natascha Bernbach. Colin Paris. Kita mau ngucapin Ciao, bye ciao. bye. Ciao. Ciao ciao. Terima kasih. Bye. Oke.